memulai ibadah kita, yuk adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Jangan ada yang main-main lagi. Kita duduk yang rapi, kita mengambil saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mengambil saat teduh pribadi. Saat teduh mulai. Amin. Nah, untuk mengawali ibadah kita biar lebih semangat di pagi hari, Kak Christine mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat lagu pujian Bersuka Dalam Tuhan, Pasukan Kristus. Siap! Kami serahkan Bapak ibadah kami Tuhan dari awal ke akhir Bapak dan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Adik-adik gimana tadi pujiannya? Awal pujian kan tadi kita sudah nyanyi dengan semangat ya Kak. Benar adik kita. Tadi kan kami suruh duduk nih, jadi masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian I Love You Jesus. Katakan dengan kuat, Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart, think about you, deep down, deep
kuat. Jadi kita mau semakin semangat lagi, kita angkat lagu pujian, mata Tuhan melihat. Sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang udah kangen nih mau dengerin firman Tuhan? Ya, semua pada kangen ya. Jadi duduk yang manis, kita mau angkat lagu pujian. Firman Tuhan ada di hati. Kalau duduk, tetap bertepuk tangan, bersukacita ya. Kita akan baca firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Oke, sekali lagi dari kita buka Alkitabnya ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Shalom adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan lagi ya. Hari ini kita sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita doa dulu ya adik-adik. Yuk tutup matanya ya, jangan ngintip-ngintip lagi ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami bertemu kembali kepadamu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berkati juga hamba-Mu nih Tuhan mau menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Urapilah mulut bibir lidah hamba-Mu di dalam berbicara tentang firman Tuhan, mengabarkan tentang berita sukacita dalam firman Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah setiap anak-anak sekolah minggu boleh mereka mengerti dan memahami tentang firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman Tuhan ini dengan sukacita. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Udah bawa Alkitabnya belum adik-adik? Udah? Oh udah. Nah, sekarang coba dulu buka Alkitabnya. Kita buka pada Amsal 22 ayat 6. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca kita sama-sama baca ya. Bagi adik-adik kecil, masih kelas TK kecil, masih kelas 1 yang belum bisa baca, didengar ya. Jangan lari sana sini. Firman Tuhannya, yuk kita sama-sama baca ya. Buat yang sudah bisa membaca, Amsal 22 ayat 6. Perikopnya yaitu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini tema kita untuk minggu ini, yaitu tentang menerima didikan yang benar. Nah, didikan itu adik-adik tahu nggak ya? Didikan itu seperti mengajarkan yang bagaimana? Adik-adik tahu nggak? Misalnya kita ini adik-adik masa kecilnya banyak diajari yang baik sama orang tua. Berbuat baik itu suatu hal yang baik yang harus dilakukan adik-adik. Nah, apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, adik juga lakukan yang baik. Nah, firman Tuhan berkata, dikatakan didiklah orang muda. Nah, orang muda itu siapa? Nah, adik-adik sekolah minggu. Bukan abang-abang yang udah gede, bukan orang tua atau mama kita. Kita juga anak sekolah minggu juga, kita perlu dididik ya kan adik-adik kan? Kita perlu dididik. Ya, bukan orang besar juga, tapi kita karena masa-masa pertumbuhan adik-adik sekarang kita perlu dididik. Nah, dididik sama siapa? Nah, boleh dididik orang tua. Pendidik-didiknya seperti apa ya adik-adik ya? Didik dengan apa? Perbuatan yang baik, perbuatan yang benar di mata Tuhan. Ya kan adik-adik? Setiap nasihat-nasihat yang diberikan orang tua pasti memberikan nasihat. Misalnya mainan adik itu berantakan semua di rumah. Nah, orang tua pasti memberitahukan ya adik-adik kan, mainannya harus disusun, dirapikan. Nah, begitu juga kalau nggak dirapikan gimana? Berantakan. Nanti kalau udah gede juga itu menentukan adik juga sikap adik. Adik-adik rapi berarti nanti sampai gedenya juga hidupnya rapi. Kalau adik-adik sikapnya baik sama orang tuanya, nanti sampai gede juga adik-adik juga baik sama orang tuanya, baik sama sesama, bahkan baik sama teman-temannya. Nah, sampai gede juga nanti adik-adik baik sama orang lain. Nah, itu perlunya kita dididik yang benar. Dididik yang supaya kita tahu mana yang benar harus dilakukan buat adik-adik sekolah minggu. Yang tidak benar tidak harus dilakukan. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, Tuhan gak suka loh kalau anak-anak yang tidak benar tuh, Tuhan marah. Anakku ini pusing loh Tuhannya, pusing 7 keliling kalau adik-adiknya. Udah dikasih tahu, kata mamanya, jangan nakal ya, masih juga nakal. Nah, Tuhan kan gak senang loh adik-adik kalau adik-adik terus dimarahin tapi dinasihati gak mau dengar-dengar. Jadi adik-adik dinasihati terus, dinasihati tapi dilakukan. Oh iya, kata mamaku, aku gak boleh nakal. Nah, kalau disuruh mainannya dikumpulkan, oh iya, kata mamaku, mainannya harus dikumpul, gak boleh berserakan. Nah, itu harus dilakukan adik-adik. Itu berguna buat adik-adik untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Sampai tua pun nanti adik-adik jadi tahu, oh mana yang baik harus dilakukan adik-adik, mana yang tidak baik. Nah, seperti sekarang ini. Sekarang ini musimnya pakai media sosial ya adik-adik ya, punya handphone. Siapa yang punya handphone di sini? Ayo cuci tangan.
Wah, pasti banyak yang punya handphone ya. Apalagi karena belajar online. Yang kakak-kakaknya yang SMP udah punya handphone masing-masing. Kalau masih yang kelas TK sama SD ya, masih mungkin dari mamanya ada yang sudah juga punya handphone dibeliin mamanya. Nah, adik-adik yang saat ini mungkin belajar online. Kalau belajar online, tetap belajar yang menggunakan online, belajarnya benar-benar, sungguh-sungguh adik-adik. Bukan belajar pas mamanya nggak ada, main apa? Main game. Nah, itu berguna nggak buat adik-adik? Tidak adik-adik, itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang ini kan sekali lagi musim-musimnya, ada game-game yang terbaru-terbaru. Adik-adik jangan fokus dengan mainan game. Adik-adik fokus dengan belajar. Di saat online sekarang, belajar online tetap fokus. Nah, kan nanti kan nilainya kan dikasih guru nanti adik-adik kan. Nah, jangan main game terus. Jangan nonton yang film-film cerita-cerita yang nggak benar. Nah, ya adik-adik ya. Adik-adik sekolah minggu. Kamu tahu nggak adik-adik? Yang kamu lakukan itu semua buat kamu untuk kedepannya. Untuk kamu bisa menjadi lebih baik kedepannya. Dari sekarang adik-adik dituntun, dipimpin, orang tuanya yang ngajar yang benar, nanti seberapa besarnya nanti jadi adik-adik yang benar hidupnya. Gak mungkin dong orang tuanya mengajar yang tidak benar. Nah, begitu juga di saat misalnya bangun pagi, adik-adik bangun pagi ingatnya, bangun pagi jangan langsung lari. Bangun pagi ingat, oh iya, aku mau udah bangun tidur langsung berdoa pagi. Kalau mau tidur juga tetap doa juga. Mau makan jangan langsung makan. Kita tetap berdoa, ingat Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik kan kita setiap hari Minggu ada pujian, ada penyembahan, ada dengar firman Tuhan. Setiap firman Tuhan itu kan diberikan nasihat-nasihat yang baik untuk membangun iman kita, untuk membangun kehidupan kekristenan iman adik semakin bertumbuh, bukan menjadi merosot. Nah, jadi saat iman kita bertumbuh, nah jadi badannya tetap sehat. Oh iya, katanya kita nggak boleh gini. Nah, oh iya aku harus bersemangat, nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh takut gitu, nggak boleh khawatir. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, sebab burung-burung di udara memelihara. Nah, itu adik lakukan. Oh iya, dalam segala sesuatu misalnya dalam belajar, jangan khawatir nilainya berapa, tapi lakukannya apa? Yang baik dengan belajar dengan benar, belajar dengan sungguh-sungguh. Di saat sekarang belajar online, tetap belajar, bukan main game, bukan nonton yang tidak benar. Ya adik-adik ya, fokus dengan pelajarannya. Di sini kita dikatakan juga, nah seperti dikatakan menurut jalan yang didiklah anak muda, orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, dididik dengan jalan yang patut, di jalan yang baik, dikasih tahu jalan yang benar. Gak mungkin lah orang tua atau guru sekolah minggu atau guru di sekolah memberikan jalan yang salah. Tidak adik-adik, tapi memberikan jalan yang baik. Terus orang tua memberikan nasihat, adik-adik jangan langsung mengeluh, langsung marah. Itu aja sih nasihatnya. Jangan, orang tua memang gak pernah bosan-bosan untuk memberikan nasihat. Tetapi nasihat itu untuk membuat adik-adik semakin lebih baik ke depannya. Katanya lagi, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kalau sudah masa tuanya dia tidak akan lagi menyimpang karena dia sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan juga adik perlu tahu, perlu baca firman Tuhan. Nah, kita kan hari Minggu baca firman Tuhan ada kan? Firman Tuhannya dibaca juga boleh, kita ikutin dan adik bisa merenungkan, bertanya sama mamanya, "Mah, ini apa sih maksud firman Tuhannya?" Begitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tetap terus berpegang teguh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap saat senantiasa dalam segala hal. Sehingga di masa tuanya adik-adik bisa merasakan bahagia hidup di dalam Tuhan. Adik-adik enak loh adik-adik kalau ikut di dalam Tuhan itu. Iya, jadi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan arus dunia. Orang mau mengajak apa kita? Melakukan dosa. Oh iya, itu kan dosa. Jadi kita tinggalkan, tidak mau. Jadi kita tahu adik-adik ya, mana yang baik harus dilakukan. Sampai besar juga nanti tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Saat kita hidup takut akan Tuhan,
Tuhan tuntun langkah hidup kita adik-adik. Dipimpin Tuhan kita, disertai Tuhan jalan kita, diberi kesehatan, diberi kekuatan sama kita. Ya kan adik-adik? Adik-adik kalau mau belajar juga, adik-adik berdoa sama Tuhan supaya Tuhan beri kepintaran, kecerdasan. Dan bangun pagi juga kalau boleh adik-adik menggunakan waktu baca firman Tuhannya 1 ayat aja. Nah itu mungkin bisa memberi kekuatan bagi adik-adik. Oke adik-adik, nah dalam kita ini tentang firman Tuhan, kita dididik untuk tentang firman Allah. Adik-adik dididik dengan setiap firman Allah yang sungguh-sungguh. Nah, supaya kita bisa bertumbuh secara rohani di dalam Kristus, dan kita juga iman kita semakin bertambah-tambah terus, iman percaya kita. Iya. Adik-adik kalau mau mendoakan mamanya, kamu doakan aja nanti bisa sembuh. Karena sudah percaya sama Tuhan, yakin aja. Yang kedua, adik-adik jangan juga pernah marah sama mamanya. Kalau udah dikasih nasihat, jangan pernah marah. Tetap bersukacita dan lakukan yang baik. Dan adik-adik, bahwa didikan itu sangat berguna bagi adik-adik semuanya. Untuk masa depan adik, untuk hidup adik ke depan di kemudian hari. Oke adik-adik, sudah mengerti kan adik-adik firman Tuhan hari ini kan adik-adik? Tetap semangat ya, walaupun saat ini masih di masa pandemi, adik tetap bersukacita untuk belajar online-nya sungguh-sungguh, untuk ibadah online-nya sungguh-sungguh, tetap bersemangat, jangan sedih, jangan loyo-loyo, dan adik-adik tetap sehat semua ya, jaga kesehatan, makan yang baik, jangan lupa tetap terus berdoa sama Tuhan. Ajak mamanya, kalau mamanya lupa berdoa, Ma, ayo kita berdoa yuk sama Tuhan. Tuhan tuh lihat ya adik-adik ya, apa yang dibuat adik-adik ya. Nanti Tuhan lihat, oh iya anak ini rajin doa loh. Tuh, makin lama di saat kita semakin dekat pada Tuhan, rajin doa, membaca firman Tuhan, Tuhan banyak mengubah sikap kita, mengubah tingkah laku perbuatan adik-adik, semakin lebih baik sikapnya, bukan menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang baik. Mungkin mamanya suka mukul pantatnya ya, atau marah-marahin. Itu mamanya marah sama anaknya karena mamanya sayang sama anaknya. Kalau nggak dimarah, dibiarin aja, adik-adik mau jadi apa nanti ke depannya? Kan orang tuanya marahin untuk memberikan yang baik bagi adik-adik sekolah minggu. Ya kan adik-adik kan? Bukan orang tuanya membenci. Orang tua mukul anaknya bukan langsung anaknya mati. Enggak, orang tua menginginkan anaknya dicubit atau dipukul pantatnya, dimarahin. Itu membuat anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak yang benar untuk di kemudian hari, untuk kedepannya. Oke adik-adik. Nah adik-adik tadi udah dengar firman Tuhan ya. Nah hari ini kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah, kita buka dulu ya firman Tuhannya, Alkitabnya ya. Ayat Alkitabnya yaitu Amsal 22 ayat 6. Nah, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, sama dengan firman tadi kan adik-adik kan? Firman Tuhan yang tadi tentang menerima didikan yang benar. Kita ulang sekali lagi ya ayat hafalannya ya, supaya ingat nanti ayat hafalannya dikirim ya. Yuk adik-adik lomba-lomba semua kirim ayat hafalannya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai hari ini, dan juga ayat hafalannya sudah selesai. Kita tunggu ya adik-adik ya ayat hafalannya. Nah, kita tutup dulu dengan doa ya adik-adik ya. Yuk tutup matanya adik-adik. Tuhan yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
tentang firman Tuhan, mendidik anak yang benar ya Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu ini buatlah setiap anak-anak semakin banyak diajar untuk banyak mengerti tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat mereka dididik orang tua mereka, dididik oleh guru-guru di sekolah mereka, dididik oleh guru sekolah minggu mereka, Tuhan, biarlah anak-anak semakin banyak bertumbuh, semakin banyak tahu, semakin banyak mau melakukan yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan mereka yang akan mereka lakukan untuk kedepannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan sekolah minggu ini Tuhan, ajarin mereka ya Tuhan, hal apa yang harus mereka perbuat, yang mereka lakukan untuk Engkau ya Tuhan, agar mereka hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan, dalam mendidik anak-anak mereka, dalam mengajari anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah yang memperhatikan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami guru-guru sekolah minggu tidak bisa melihat mereka satu persatu apa yang mereka perbuat, tapi Tuhan yang melihat mereka, biarlah mereka boleh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu, sehingga Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan mereka kekuatan yang baru, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberikan damai sejahtera yang daripada-Mu untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Walaupun saat ini masih di masa pandemi ya Tuhan, anak-anak tetap semangat ya Tuhan, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak bermain-main Tuhan, tapi mereka bisa fokus ya Tuhan dalam sekolah mereka, fokus juga di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Mereka ingatkan untuk selalu berdoa, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan senantiasa setiap hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Tonang. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita mengangkat lagu pujian anak sekolah minggu. Pasukan Kristus, siap! Dalam nama Yesus.
jiwa mereka ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap jemaat GKPI ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus biarlah Tuhan Kau berkati setiap jemaat dan semua yang menjadi bagian di gereja GKPI ini Tuhan Yesus. Pengurus-pengurusnya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan semua diberi kesehatan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan semua yang diperlukan untuk keperluan beribadah sekolah minggu, untuk kebutuhan gereja, bahkan untuk kebutuhan setiap jemaatmu ya Tuhan. Mereka semua diberi kesehatan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap guru sekolah minggu dan tim IT kami. Biarlah kami boleh bekerja sama dalam pelayanan Tuhan. Kami memberi yang terbaik untuk ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan, memberkati kota Bandar Lampung ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau pulihkan keadaan yang saat ini ya Tuhan, pandemi ya Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah wabah ini segera berlalu ya Tuhan, dengan campur tangan daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa mujizat-Mu ya Tuhan, hari demi hari banyak orang yang disembuhkan ya Tuhan. Bukan banyak yang mati, tapi semua sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama doakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sudah selesai minggu ini ya. Adik-adik kita jaga kesehatan, kalau keluar menggunakan masker, sering pakai hand sanitizer. Oke, semuanya kami sekolah minggu mengucapkan shalom. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu, selamat hari Minggu. Ini hafalan Venita, Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat ayat 15b. 15b. Coba. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggunya ayat hafalan Claudia, Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin.